Hei neraga kareba, berilah kesempatan untuk seseorang berubah sebab orang yang hampir membunuh Rasulullah sekarang berbaring di samping makam beliau, Umar bin Khattab. Jadi ceritanya gini para pecinta. Di awal kita melihat gadis cantik karismatik lagi sedang memintas di pinggiran kota Washington. Gadis ini bernama Sadie. Ia sedang keluar rumah sebab hutan sedang memanggil katanya. Tahu-taunya Sadie ini keluar karena ingin mencari tanaman hias untuk rumahnya yang hampa dan suram. Nah, setelah sampai di penjual tanaman hias, Sadie sempat dilirik-lirik oleh seorang pria. Tak lama, pria itu terlihat menghampiri Sadie dan memberitahunya ada yang bisa dibantu manis. Seketika Sadie meminta tanaman cantik tapi beracun dan tidak perlu sering disirami. Pria ini yang kebetulan menjaga stan tantenya menyarankan Sadie untuk membeli tanaman kaktus saja, namun Sadie malah memilih bunga bigonia lalu pergi. Pria yang bernama Cole ini sebenarnya cukup penasaran dengan sosok Sadie. Ia pun memberanikan diri untuk kembali mencari Sadie dan berhasil menemukannya di parkiran. Hey, hi. Are you here to rescue the Well, I was just wondering if you wanted to, go out. Well, this is embarrassing. Something. Sorry. I can use a coffee. Now? Yes, now. Get in. Wah, beruntung sekali Cole ini diajak Sadie ngopi. Setelah memesan kopi, mereka berdua lanjut jalan-jalan di pinggiran kanal sambil ngobrol-ngobrol. Sadie mulai memberitahu Cole jika ia suka bepergian dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun Sadie di sini sama sekali tidak mau memberitahu profesi aslinya Sebaliknya, Cole malah memberitahu jika dirinya hanyalah seorang petani dan gemar menulis buku. Nah, sembari keakraban mereka semakin terbangun, Cole mengajak Sadie lomba naik tangga. Tahu-tahunya Sadie lebih unggul duluan sampai di puncak, sementara Cole yang sudah ngos-ngosan penasaran apa sebenarnya pekerjaan si Sadie ini. Are you okay? Oh, yeah. Kini mereka berdua lanjut ke salah satu galeri seni terus ngobrol-ngobrol sambil melihat lukisan-lukisan, dan di sini saya mulai menilai jika Cole ini pasti terpikat dengan Sadie melalui pandangan pertamanya. Entah dengan Sadie sendiri, namun sepertinya ia juga cukup tertarik dengan Cole. Sampai di malam hari mereka masih barengan dan kini lanjut bersantai di tepi kanal, duduk berdua sambil menikmati dan mensyukuri pertemuan mereka yang sama sekali tak terduga katanya. Cole bercerita jika ia sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang menarik dalam hidupnya, yang dimaksud itu adalah Sadie sendiri. Lalu Sadie juga mulai bercerita jika kita sebagai manusia pasti ada hal-hal yang kita inginkan dalam hidup namun begitu sulit untuk mendekapnya, seolah ada monster penghalang yang siap menerkam kapan saja kita mulai melangkah. Setelah percakapan dalam itu mereka berdua terlihat saling tatap dengan penuh gelora. Kini perlahan mulai mendekap dan mengecup satu sama lain. Saling terpikat mereka Lalu dalam pertemuan singkat ini, tahu-taunya Cole diajak Sadie untuk nginap di rumahnya saja. Parah, mereka seranjang entahkah sudah menanam jagung atau tidak. Yang jelas mereka berdua terlihat sangat bahagia bisa kenal hingga seperti sekarang.
Ketika Cole sudah balik ke rumahnya, di jalan ia hanya bisa senyum-senyum sendiri menganggap dirinya sebagai seorang petani paling beruntung di muka bumi ini. Nah, setelah sampai di rumahnya ayah, ibu, dan adiknya Cole cukup terkejut melihat aura si Cole ini gembira sekali. Cole pun menceritakan ke mereka semua perihal kencannya dengan Sadie, gadis yang ia temui di tempat penjualan tanaman hias. Kata Cole, ia sangat yakin jika gadis itu pasti tulang rusuknya yang selama ini hilang. Sadie maksudnya Sambil Cole bercerita, adiknya si Juminten tak sengaja melihat wallpaper Cole di handphonenya yang ternyata Cole sempat diam-diam memotret dirinya bersama Sadie ketika lagi tidur bareng. Tiba di keesokan harinya Cole sudah sibuk di ladang membantu ayahnya. Tak dipungkiri juga ia pasti ingin mengetahui kabar Sadie. Tahu sudah beberapa pesan Cole tidak mendapat balasan dari Sadie. Hari demi hari berganti, Cole terus menghubungi Sadie, namun sama tidak ada respon sama sekali. Entah Sadie kemana. Ini semua sampai membuat Cole menggalau, bahkan ia sudah tidak becus bekerja sebab Sadie seolah hadir dan menyiraminya kebahagiaan selama sehari lalu tiba-tiba menghilang bagaikan jarum tertelan lumpur. Cole galau berat sampai di suatu hari Cole tiba-tiba mengingat jika sebelum ia taruhan naik tangga dengan Sadie pada waktu itu, dirinya sempat menyimpan barang-barangnya di tas Sadie termasuk inhalernya. Cole pun langsung melacak inhalernya itu yang dilengkapi alat sistem pelacak. The woman of my dreams. Are you sure? Yours. Is in London. England? Cukup mengherankan keberadaan Sadie sekarang terlacak berada di London. Hal itu membuat Cole bertanya-tanya kenapa Sadie tiba-tiba berada di luar negeri. Ada urusan apa di sana sebenarnya? Lalu di sini Cole sempat cerita serius dengan keluarganya bagaimana ia menanggapi hal tersebut, sampai ibunya berkata, "Cole, jika memang kamu menyukai gadis itu maka kamu harus berangkat ke London mencarinya, datangi dia, beri kejutan karena itu sikap paling romantis untuk diceritakan ke cucunya," kata ibu Cole ini Cole merasa jika ini adalah kesempatan emas untuk memperjuangkan sang pujaan, maka ia benar-benar mau berangkat ke London mencari Sadie. Sekalian Cole bisa melihat suasana baru karena asal kalian tahu, Cole ini sama sekali tidak pernah keluar kota, hanya menghabiskan hari-harinya di ladang bersama ayahnya. I'll go to her. Talking of romantic gestures, little cactus, is it? Cole benar-benar berangkat ke London hanya untuk mencari Sadie. Seorang sekarang ia sudah berada di sekitaran jembatan Menara London mencari-cari Sadie sesuai arahan lacakan inhaler miliknya yang tertinggal di tas Sadie itu. Cole terus mencari-cari sampai akhirnya ia melihat Sadie jalan dengan beberapa wanita. Ketika Cole menghampirinya, ternyata Cole salah orang. Wanita itu cuman mirip aja dengan Sadie. Cole lanjut mencari Sadie mengikuti arahan maps pelacak inhalernya. Ketika Cole sudah tiba di titik pencarian, ia heran kenapa tiba-tiba ada beberapa orang tinggi besar berseragam hitam menghampirinya. Let me tell you how this will be. One for you, 9, cause I'm the X-Men. X-Men to you. Meet a celebrity, your icon. I really am shipment in Turkey.
Where am I? It's just you. Bukannya Cole ke London menemui sang pujaan hatinya dan menjemput kebahagiaannya, namun ia malah ditangkap oleh orang tak dikenal lalu dimasukkan ke ruang bawah tanah. Cole diikat layaknya sapi liar sembelihan pengantin, dan yang aneh di ruang bawah tanah ini tuh seperti tempat penelitian serangga-serangga mematikan. I'm all about sharing the experience. But you? Sorry, this is just a big misunderstanding. I don't know any passcode. I'm telling you. Wait. Oh, God. Oh, shit. Oh, shit. You. Siapa yang menduga orang yang menyelamatkan Cole dari sekelompok mafia itu ternyata Sadie? Namun situasi sekarang belum sepenuhnya aman, Follow me. Different sounds. Use a gun? Yeah. Stay on my six. Let's go. Agents. Down! Who are you? CIA. Kini telah terjawab siapa sebenarnya Sadie ini, Ia adalah seorang CIA mata-mata Amerika Serikat, dan orang-orang yang telah menangkap Cole itu, adalah kelompok mafia besar di mana kawanan mereka sudah lama sekali mencari seseorang yang bernama Taxman, di mana Taxman itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui sandi senjata biokimia yang banyak diperebutkan oleh konglomerat untuk ladang bisnis mereka. Intinya semua ini menyangkut kekuasaan dan ketenaran semata. Lalu kenapa Cole ini ditangkap oleh kelompok mafia itu? Karena mereka mengira jika Cole itulah si Taxman, padahal Taxman yang sebenarnya yang mereka cari-cari adalah Sadie sendiri. Mereka cuma salah tangkap, Cole hanyalah seorang petani sedang mencari pujaannya di London Park. Setelah Sadie dan Cole berhasil keluar, lihatlah di mana terowongan bawah tanah ini berada. Oh my God. Oh, God. Hey, Shoot him! You said you could shoot! it's not people. Cole! Lagi dan lagi siapa yang menduga kalau terowongan ini ternyata berada di negara Pakistan. Cole hanya bisa menganga melihat dirinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun begitulah jika persoalan mafia kelas kakap berurusan dengan agen-agen CIA handal. Cole yang sebagai seorang petani terjebak dalam misi besar ini hanya bisa mengikuti arahan Sadie dari kejaran kelompok bersenjata. Kidnapped and tortured all after one day. Shit! And it was a romantic gesture! Kali ini kaktuslah yang selalu dibawa Cole itu jadi penyelamat. Sadie cukup terkesima melihat aksi Cole yang sangat elegan, dan karena mobil penumpang ini juga sudah ambruk parah, terpaksa mereka berdua jalan kaki. Cole setia ngikut di belakang Sadie sambil ngomel-ngomel, katanya ia sudah menemui Sadie. Sekarang bukannya diajak romantisan, namun malah diajak jadi seorang pembunuh.
Cole terus ngomel menggerutu karena dari awal kenapa Sadie merahasiakan pekerjaannya. Ini Sadie balik emosi, katanya bukan itu yang penting sekarang, namun bagaimana kita bisa menemukan senjata kimia bernama Aztec itu yang dapat mengancam banyak nyawa jika disalahgunakan oleh agen-agen mafia yang serakah itu Dan inilah bos mafia yang kita maksud. Ia bernama Jirayam lagi datang memantau terowongan persembunyian mereka, sekaligus melihat jika beberapa anggotanya telah dibunuh oleh Sadie dan Cole, si petani yang dikira taxman oleh mereka, padahal ia hanya terjebak dalam peristiwa ini. The passcode. But I finally know what the taxman looks like. Clever. It's like no other. We have wealth, power. Get that photo to every bounty hunter on the continent. Beralih ke tempat lain, Sadie dan Cole telah tiba di Mingora, Pakistan menaiki taksi. Cole bertanya-tanya kenapa Sadie membawanya ke sini. Ternyata Sadie ingin menitip Cole ke pemburu bayaran agen CIA untuk segera mengembalikan Cole ke negaranya Amerika karena ia hanya memperkeruh misi Sadie, apalagi Cole sama sekali tidak berpengalaman dan hanya sebagai seorang petani kanner. Tetapi ketika Sadie sudah mau jalan melanjutkan misi dan meninggalkan Cole ke pemburu bayaran itu, hal tak diduga-duga terjadi. I don't see coming a mile away. Walk. Pemburu bayaran agen Jirayam yang tersebar di benua ternyata telah memata-matai penyintasan Sadie dan Cole dan kini berhasil menangkapnya di tempat ini. Best bounty hunter alive. Second best. Yep. I get in the car. They call me the leopard. This is great. 50,000 balls to her, sorry, yeah. Thank you for this. You know what? Stop. I'm tuning my senses. Gotcha. Epic sekali silsilah kematian mereka terstruktur dengan baik. Cerdasnya Sadie, ia masih sempat mengambil cincin listrik berkekuatan 50.000 volt itu dari pemburu bayaran Jirayam. Tiba di keesokan harinya ketika Sadie melanjutkan misi di mobil, Cole masih menggerutu, katanya ia sangat menyesal telah melenyapkan banyak nyawa dalam peristiwa ini. Lalu Sadie hanya berkata jika bagaimanapun resikonya ia harus mengambil Aztec, senjata kimia itu yang ada di dalam koper berkeamanan tinggi yang tak bisa dibuka tanpa kode sandi. Sadie harus merebutnya dari tangan Jirayam berdasarkan perintah atasan demi kemaslahatan umat. Dan karena Sadie ini mengetahui jika kelompok Jirayam mengira jika Cole adalah si taxman, Sadie pun langsung mempataliti Cole untuk dijadikan umpan. Setelah itu Sadie membawa Cole ke lokasi perjanjiannya dengan Jirayam sambil terikat. Cole emosi sekali melihat kelakuan Sadie yang mirip psikopat katanya. Dan lihatlah betapa bahagianya pendamping Jirayam yang bernama Susuran ini melihat taxman ada di hadapannya. Padahal ini semua hanyalah strategi Sadie. Tak lama Jirayam pun tiba dengan beberapa pengawalnya sambil membawa Aztec, senjata kimia yang selama ini dicari oleh agen CIA Amerika. So you're the taxman. CIA's golden. Jirayam sangat senang karena si taxman sudah ada di hadapannya. Itu artinya ia mengira jika koper Aztec ini betul-betul akan kebuka. Cole sempat mengaku jika dirinya bukanlah taxman yang sebenarnya, namun dengan cepat Sadie mengalihkan suasana dengan mempataliti Cole lalu memberitahu Jirayam apakah di dalam koper itu adalah uang bayaran saya karena telah menangkap taxman. Spek-spek Dianer karena sebenarnya Sadie ini
ini mengetahui jika itu adalah Aztec yang selama ini dicarinya. Setelah negosiasi kesepakatan jika uang bayaran Sadie akan ditransfer, Jiraiya pun menyuruh susuran untuk segera membawa Cole dan Sadie ke dalam pesawat guna untuk membuka sandi koper Aztec itu. Sementara Jiraiya tidak ikut dalam penerbangan karena ia akan menemui calon pembeli senjata kimia itu yang bernama Pak Utami. Do you know what genetic means? Di dalam pesawat susuran mulai memerintahkan pengawalnya untuk menggeledah isi tas si Cole. Si pengawal sempat kaget karena ada sesuatu yang mematuknya dari dalam. Saya kira itu ular, ternyata kaktus kesayangan Cole. Lalu ketika pengawal menemukan handphone Cole lalu memberinya ke susuran, ketahuanlah sudah jika semua ini hanyalah strategi Sadie. Ini semua akibat wallpaper semata. Sialan si Cole. Jengkel sekali Sadie di sini rencananya batal seketika. Belum lagi susuran langsung memerintahkan pengawalnya untuk segera menghabisi Sadie. Namun cerdasnya Sadie di sini ia masih sempat meyakinkan susuran jika dirinya lah sebenarnya mengetahui sandi Aztec itu. Dan lihatlah bagaimana otak CIA bekerja. You die either way. I have the passcode. He doesn't have it. Bullshit. Sure? It's in my pocket. Oh, really? We're good. Open it.